Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para siswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tugas yang saya berikan kepada kalian yang barangkali masih banyak sekali yang merasa bingung bagaimana cara mengerjakan, ya. Saya akan sampaikan cara mengerjakannya. Namun, Bu Sriwinarti mohon maaf apabila mungkin suara saya, audio saya kurang keras ya, memang laptop saya agak bermasalah di audio, salah satu sebelah ini agak bermasalah. Tapi semoga sedikit bisa membantu kalian dalam mengerjakan. Sedangkan kalau saya menggunakan kamera dari HP, soundnya juga dari HP itu delay. Jadi ya semoga yang sederhana ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas ya. Nah, tugas saya adalah seperti ini ya. Setelah kalian membaca artikel, kalian menentukan jenis pekerjaan atau cita-cita yang minggu kemarin sudah saya minta untuk kalian kerjakan. Jadi setelah mengetahui kelebihan kita itu apa, potensi yang kita miliki itu apa, kelemahannya di mana, kita kan sudah tahu ya menilai diri kita sendiri. Nah, kalau sudah ketemu kelebihan dan kelemahannya, kemudian kita inventaris cita-cita atau pekerjaan yang kita inginkan. Ya, sebenarnya pekerjaan yang saya inginkan itu apa saja itu? Yang mirip-mirip. Kalau sudah kelas 11 belum punya keinginan itu nanti bisa salah langkah. Kita mau kemana ini? Tidak jelas itu. Nah, kira-kira pekerjaan apa saja yang akan kalian pilih? Nah, kalau sudah banyak sekali kan, kemudian kalian pilih 3. Ya, 3 dari beberapa itu pilih 3 yang menurut kalian paling potensi. Paling potensi berdasarkan apa? Berdasarkan analisis kekuatan atau kelebihan yang kalian miliki dan kelemahannya gitu. Jadi dengan melihat kondisi kalian masing-masing, kalian pilih 3. Pilih 3 yang paling baik menurut kalian. Nah, dari 3 itu kemudian akan kita pilih mana yang sekiranya itu memang paling sesuai dengan minat dan kepribadian. Nah, materi saya yang terakhir adalah bagaimana menilai diri kita berdasarkan atas ini, minat dan kepribadian ya. Minat dan kepribadian. Nah, dalam penilaian minat dan kepribadian ini tentunya sudah berdasarkan atas analisis potensi yang sudah kalian kerjakan gitu. Yang sudah dibuat itu kelebihan saya apa, kelemahan saya apa. Nah, karena sudah tahu yang menilai diri kita sendiri. Saya ini orangnya itu sebenarnya semangat. Tapi kenapa ya saya malas lah? Itu kan aneh. Semangat kok malas itu. Aneh sekali. Nah, pada minat dan kepribadian, untuk minat itu kan ada 3 ya di materi itu. Ada minat pada ide, minat pada orang, dan minat pada benda. Nah, itu 3. Dari 3 ini, mana yang menurut kalian itu paling dominan untuk kalian masing-masing? Untuk membedakannya begini. Minat pada ide ini adalah orang yang selalu ingin tahu. Kepoan itu. Orang yang selalu ingin tahu, kemudian kreatif, dan sering berpendapat itu. Tapi bukan hanya wacana ya, wacana itu berpendapat tok, tapi tidak di-follow, tidak tidak diwujudkan. Gagasan terus ya, gagasan-gagasan saja, tapi tidak pernah diwujudkan. Nah, minat pada ide, orang yang berminat pada ide tentunya dia itu cocoknya ya di penulisan, di penerjemahan, seperti itu ya, atau di penelitian gitu. Nah, karena apa? Dia suka sekali observasi gitu, suka sekali menemukan hal yang baru. Nah, kalian cocok nggak di sini? Gitu. Kalian cocok atau tidak? Nah, kemarin kan saya suruh kalian memilih 3 ya. Kemudian ini pilihan pekerjaannya saya ambilkan contoh ini ya. Contohnya ini kalian sesuaikan dengan pilihan kalian masing-masing. Nah, saya contohkan di sini misalnya pekerjaan yang paling cocok menurut kelebihan dan kelemahan saya. Yang pertama adalah saya menjadi karyawan toko. Ini ya, karyawan toko. Yang kedua,
punya usaha warung makan. Tuh, karena apa? Potensinya pintar masak gitu. Kemudian yang ketiga adalah jadi teknisi atau operator. Ini yang karena anak STM ya. Nah, STM berarti ya biasanya itu pengennya jadi teknisi atau jadi operator. Nah, tiga ini saya contohkan. Nah, ini bisa berbeda-beda dari apa yang sudah kalian pilih. Jadi tidak seperti ini. Ini sudah saya sesuaikan dengan data yang ada gitu. Data yang saya miliki, kelebihan dan kelemahan dari diri saya. Saya milih tiga ini. Nah, kemudian aspek pertama yang kita pertimbangkan adalah minat. Minatnya ini minat pada ide. Nah, apakah kita termasuk orang yang selalu ingin tahu? Apakah kita termasuk orang kreatif, suka bereksplorasi, suka penelitian? Kalau misalnya kita tidak termasuk di sini, tidak suka saya. Kalau tidak suka berarti apakah ide-ide ini orang yang selalu ingin tahu, orang yang kreatif ya, ini cocok nggak dengan di sini? Nah, misalnya menjadi karyawan toko. Nah, karyawan toko kan tidak seperti ini ya, tidak ada penelitian dan lain sebagainya. Kalau kita ini termasuk orang-orang yang minat, maka pekerjaan yang paling cocok dengan minat pada ide kita beri skor 3. Nah, kalau kita minat. Tapi kalau tidak, semuanya tidak ada, berarti skornya sama. Nah, misalnya begini, saya termasuk orang yang tidak suka ini, minat pada ide-ide seperti ini tuh nggak suka. Berarti kalau tidak suka itu tidak mungkin punya ini, ya. Ini skornya paling kecil. Karena apa? Saya tidak berminat ini. Jawabannya tidak berminat ya. Tidak berminat. Ini bisa juga dituliskan di sini. Ini tidak berminat itu boleh. Kemudian berarti di sini skornya paling rendah. Nih, tidak berminat. Kemudian untuk menjadi teknisi atau operator, ini kalau orangnya tidak kreatif juga tidak bisa. Ya, berarti ini skornya 2. Kenapa? Karena untuk menjadi karyawan toko ini sama sekali hanya menjalankan perintah. Gitu. Ya, skornya seperti itu. Cara memberikan skornya seperti itu. Lanjut yang kedua. Minat yang kedua adalah minat pada orang. Kita menilai diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang senang bertemu dengan orang baru, mudah bergaul dan beradaptasi, senang bepergian ke tempat baru, serta berjiwa sosial tinggi? Nah, kalau kita termasuk orang yang punya minat pada orang seperti ini dapat dipastikan bahwa kita itu tidak cocok menjadi pekerja kantoran. Tidak cocok kalau disuruh bekerja di belakang meja selama berjam-jam. Nah, saya termasuk seperti ini. Saya itu tidak betah kalau kerjanya di belakang meja. Saya suka bertemu dengan kalian, langsung berinteraksi. Makanya saya jadi guru gitu. Ya. Karena apa? Saya memang orang yang senang bertemu dengan orang-orang baru, ya beraktivitas, bergaul seperti itu. Senang bepergian, itu saya. Nah, kalian termasuk orang seperti apa? Apakah kalian tidak suka bepergian, tidak suka bertemu dengan orang lain? Tentukan dulu. Oh ya, saya suka. Nah, kalau Anda suka berarti skor yang paling tinggi ada pada pekerjaan yang banyak berinteraksi dengan orang lain. Ya, sekali lagi, kalau kalian termasuk berminat pada orang, senang bertemu dengan orang lain, suka bepergian, ya, punya jiwa sosial tinggi, maka pilihan pekerjaan yang memiliki skor tertinggi adalah yang paling banyak bertemu dengan orang lain. Nah, contohnya di sini. Ini karyawan toko dan warung makan itu hampir sama, tapi lebih banyak yang pemilik usaha warung makan. Karena pemilik ya, bukan karyawan. Berarti ini paling tinggi kalau Anda suka minat pada orang. Kemudian yang kedua karyawan toko, yang ketiga teknisi. Kenapa teknisi ada skor paling rendah? Karena menjadi teknisi itu hanya berhadapan dengan mesin, tidak berhadapan dengan orang. Ya. Artinya kalau kalian itu suka bepergian, nggak cocok jadi teknisi. Ya gur ditinggal lu. Terima bongkar, tidak terima pasang. Itu karena kalian tidak berminat di situ.
Lanjut ya. Selanjutnya yang ketiga adalah minat pada benda. Nah, kita nilai diri kita sendiri dulu. Apakah kalian termasuk orang yang teratur, rapi, senang mengerjakan sesuatu dengan terencana, tapi tidak suka bertemu dengan orang lain? Nah, kan kebalikan dengan tadi. Kalau minat pada orang itu sukanya ketemu dengan orang banyak, berkomunikasi, bersosialisasi, seperti itu. Tapi kalau kita termasuk orang-orang yang tidak suka seperti itu, ya senangnya itu ya hanya bekerja di belakang meja gitu, kantoran gitu. Nah, untuk yang seperti ini berarti kalian cocoknya bekerja di bidang pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi. Pokoknya betah gitu kalau disuruh duduk dingkleng menyelesaikan pekerjaan. Nah, itu berarti minat pada benda. Nah, tentukan dulu. Kalau tadi ini sudah minat pada orang, berarti jarang orang itu juga minat pada benda. Artinya kebalikan dari sini. Nah, saya nggak betah kalau disuruh bekerja lama-lama di belakang meja. Nah, kalau seperti ini berarti skor yang paling tinggi adalah skor yang tidak disukai. Karena tidak berminat pada benda. Ya, saya tidak berminat pada benda. Saya tidak berminat pada benda. Berarti karena saya minatnya pada orang. Saya minatnya pada orang. Cocoknya bekerja di bidang pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi, itu kalau minat pada benda. Nah, ini berarti karena saya tidak suka, saya jadi teknisi operator itu saya tidak suka. Ya, skornya 3, tidak suka soalnya. Kemudian yang karyawan toko dan ini bisa skornya bisa sama, bisa 2 dan 2, bisa 1 dan 1, karena ini sama yang dihadapi ya. Kemudian kalau nanti kalian merasa bahwa di sini masih bingung, kalian bisa merasakan kembali. Ini kalau saya minat pada orang, berarti itu pekerjaan yang paling tinggi adalah yang skornya paling tinggi. Kalau saya tidak minat pada benda, berarti skor yang paling tinggi adalah yang paling tidak disukai. Gitu, paling tidak disukai. Nanti kalian bisa membahas lagi, mempertimbangkan kembali. Selanjutnya adalah selain minat kita ke kepribadian. Silakan dibaca juga di materinya, jangan hanya memutuskan sendiri tanpa pertimbangan. Baca dulu materinya, baca materinya. Apakah kita termasuk orang yang tipenya realistis? Tipe realistis itu adalah bekerja dengan mesin. Tadi sudah saya contohkan, saya tidak berminat pada benda. Artinya saya tidak suka bekerja dengan mesin. Saya lebih suka bekerja dengan orang. Berarti karena saya suka bekerja dengan orang, maka pekerjaan-pekerjaan yang memiliki skor tertinggi adalah yang di sini ya, tipe realistis. Karena kan bekerja dengan mesin saya tidak suka. Yang paling tidak saya sukai berarti teknisi. Ini saya tidak suka. Tipe realistis, bekerja dengan mesin. Saya tidak suka bekerja dengan mesin. 1. Kebalik, 3 ya. Karena saya ya, kemudian kebalik ini 1. Tipe realistis, orang bekerja dengan mesin. Kalau skornya tinggi berarti dia suka. Kalau skornya rendah dia tidak suka. Kalau skornya tinggi dia suka dengan mesin. Ini skornya sama ya, karena berkaitan dengan orang banyak. Tipe investigatif, menghindari pekerjaan yang sifatnya memimpin. Ini apakah kita termasuk orang yang dipimpin? Ini menghindari pekerjaan yang sifatnya memimpin itu berarti kita sukanya itu jadi bawahan.
Kita sukanya jadi bawahan atau jadi pesuruh. Nah, kita cocok nggak dengan tipe investigatif? Pokoknya tinggal milih apakah suka jadi pemimpin atau suka dipimpin gitu. Kalau kesimpulan, oh saya suka dipimpin gitu, berarti cocoknya ada jadi karyawan kan. Nah, kalau cocoknya jadi karyawan, berarti ini bagus semua. Apakah di sini semuanya jadi karyawan? Yang tidak adalah yang nomor 2. Ini berarti skornya yang berbeda, hanya yang nomor 2. Menghindari pekerjaan yang sifatnya memimpin. Itu ini bisa diberi skor 3. Ini juga 3. Ini skornya 1. Karena pemilik itu pas jadi pemimpin. Tipe artistik. Biasanya ekspresif, orisinal, dan independen. Apakah kita termasuk orang yang tipenya artistik? Kalau kalian termasuk orang yang sukanya artistik, saya ekspresif ya. Dan saya juga independen. Saya itu contoh ya. Contoh. Saya ngambil diri saya sendiri. Kalian tentukan sendiri apakah kalian termasuk orang yang ekspresif, orang yang independen atau tidak. Nah, kalau kalian termasuk orang yang tipenya artistik, maka berarti pekerjaan yang berkaitan dengan ekspresif, orisinal, independen, skornya paling tinggi. Nah, ini yang skor paling tinggi adalah rumah makan. Kenapa? Karena independen, punya kita sendiri. Kemudian karyawan koperasi nomor 2, ini nomor 1. Kenapa teknisi nomor 1? Karena tidak bisa ekspresi sama sekali. Mau tidak mau kalau bekerja dengan mesin itu ya kayak gitu. Nggak bisa mau ekspresif seperti apa. Lanjut, tipe sosial. Apakah kita termasuk orang yang tipe sosial? Tipe sosial itu kayak apa? Tipe sosial itu adalah orang yang suka berinteraksi dengan orang banyak. Seperti tadi yang di atas ini, minat pada orang. Nah, kalau minat pada orang ini sama seperti ini, suka berinteraksi dengan banyak orang. Maka skor yang paling tinggi adalah yang paling kita sukai. 3. Kemudian ini bisa 3 ya. Di apa namanya? Di karyawan toko ini bisa 3. Boleh 3 karena suka. Terus yang teknisi 1. Kemudian, apakah kita termasuk orang yang energik, ambisius, bisa bersosialisasi? Ini berarti tipe usahawan. Cocok nggak dengan diri kita masing-masing? Jangan nurut orang lain, tapi nilai diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang energik, orang yang ambisius, orang yang bisa bersosialisasi? Kalau iya, berarti pekerjaan yang ini membutuhkan energi, ambisi, dan sosialisasi adalah skor paling tinggi. Berarti ini rumah makannya skornya 3. Kemudian energiknya di sini 2. Teknisi 1 saja. Oke. Yang terakhir adalah tipe konvensional. Tipe konvensional itu orang yang menyukai pekerjaan yang serba teratur. Kayak tadi itu. Yang ini. Yang ini minat pada benda. Itu konvensional. Kenapa? Karena apa ya? Ya kerjanya kayak gitu teratur. Seperti sekarang kita sekolah mulai dari jam 7 sampai jam 12. Terus berulang seperti itu. Kita suka nggak dengan kerjaan yang kayak gitu? Jadi kita tidak bisa, kalau sekarang sudah merdeka belajar ya, kalau tidak ada tenggat. Jadi misalnya saya kirimkan video, mengumpulkannya minggu depan, kan kalian bisa belajar sekarang, besok. Yang penting pada saatnya nanti sudah dikumpulkan. Nah, sekarang kita sudah bisa merdeka belajar seperti ini. Saya juga berusaha bagaimana kalian bisa memiliki kebebasan dalam memilih waktu kapan akan mengerjakan tugas. Nah, ini tipe konvensional. Itu enggak ada keinginan untuk mengubah dari apa yang selama ini. Tapi kalau kita orang yang tidak bisa bangun pagi secara teratur, ini enggak cocok dengan pekerjaan konvensional, tidak cocok. Jadi yang namanya pekerjaan konvensional itu ya misalnya jam 8 sampai kantor, jam 4 bubar, rutin seperti itu terus-menerus. Contohnya kerja di pabrik. Nah, kalau kalian suka dengan pekerjaan yang seperti ini, maka pekerjaan yang rutin itu cocok, skornya tinggi. Saya sebenarnya suka dengan seperti ini, serba teratur itu. Berarti yang teknisi ini, karena di sini operator ya, teknisi atau operator itu kan masuk pabrik berarti dia kerjanya jelas.
jamnya itu-itu saja. Ini skornya paling tinggi. Kemudian jadi karyawan toko bisa skornya sama 3. Kalau buka usaha skornya sama nggak? Enggak, beda banget ini. Ya, beda banget. Karena apa? Kerjanya nggak jelas. Maksudnya kadang tutup cepet, kadang buka gasik dan sebagainya, beda-beda. Nah, sekarang kita lihat jumlah skornya seperti ini. Aduh, maaf. Ini skornya tertinggi 22, 19, dan 16. Artinya apa kesimpulannya? Berdasarkan pada minat dan kepribadian dari 3 pekerjaan ini, ternyata setelah kita cermati sesuai dengan minat dan kepribadian yang kita miliki, maka pekerjaan yang cocok di sini adalah sebagai karyawan toko. Apa kita akan protes? Walah, saya itu nggak suka gitu. Ya, lah ini kembali lagi ke sini, ternyata seperti ini ya. Kadang-kadang karena kita itu hanya mempertimbangkan yang lain. Nah, ini belum gaji ya. Gaji belum kita pertimbangkan. Jarak juga belum kita pertimbangkan ya. Tapi di antara beberapa minat dan kepribadian ini sudah sedikit banyak untuk mengetahui diri kita sendiri. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya setelah kalian tahu bisa mengidentifikasi kira-kira jenis pekerjaan yang cocok dengan kalian itu apa, nanti baru kita akan mempelajari tentang peluang usaha supaya tidak bingung, tapi kita mengenali diri kita sendiri. Nah, ini paparan yang saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian untuk menyelesaikan tugas pada minggu ini. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.